Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa, dan saya akan mengajak kembali kepada Anda untuk melihat situasi terkini yang ada di gedung KPK. Ya, ini adalah situasi terkini atau suasana terkini yang ada di gedung KPK, pemirsa. Dan tadi saya mencoba untuk mereview kembali bahwa beberapa menit sebelum ini mobil yang diduga ditumpangi oleh Bambang Wijayanto telah memasuki gedung KPK melalui parkir bawah atau parkir basement gedung KPK. Dan tadi rekan kami Cynthia Ratnosari juga menginformasikan bahwa ya kita lihat ini pemirsa, sepertinya akan ada konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak KPK. Karena tadi juga dilaporkan bahwa Bambang Wijayanto sudah tiba di gedung KPK dan melakukan koordinasi kepada ketua dan juga pimpinan KPK. Akan segera dilakukan konferensi pers kepada awak media dan juga para aktivis atau sejumlah massa yang sudah hadir di sana, yang sejak sore melakukan dukungan, melakukan orasi di depan gedung KPK. Ya, ini ya pemirsa, para awak media dan juga para aktivis massa yang mengaku mendukung penuh KPK ini menunggu akan diadakannya konferensi pers yang dilakukan oleh ketua KPK dan juga wakil ketua KPK dalam hal ini Bambang Wijayanto. Sesaat lagi pemirsa kita menunggu akan dilakukannya konferensi pers oleh pihak KPK. Apakah ini juga pernyataan yang sama yang disampaikan di Bareskrim Mabes Polri? Ya, kita melihat sorak-sorai dan juga ungkapan gembira yang diutarakan. Ya, di layar kaca kita melihat ada Johan Budi di situ, juru bicara KPK, dan mungkin juga ada sejumlah wakil ketua KPK yang ada di dalam untuk segera melakukan konferensi pers. Ya, ini dia Bambang Wijayanto yang keluar untuk menemui sejumlah awak media dan para aktivis yang mendukung KPK. Baik, kita akan simak bagaimana pernyataan dan juga ungkapan yang akan disampaikan oleh Bambang Wijayanto. Terdengar pemirsa? Bambang Wijayanto banyak menerima ucapan, banyak menerima jabat tangan begitu dari beberapa rekan. Duduk yang depan. Ya, sekali lagi ini adalah situasi terkini yang berada di gedung KPK. Ini adalah situasi terkini yang kami siarkan. Kembali dari Bareskrim yang tadi sempat minum air putih. Dari sepanjang pagi sampai malam dilakukan pemeriksaan Bambang. Ini akan ada hal yang perlu disampaikan oleh Pak Bambang, baik kepada pendukung atau pemerintah yang sejak pagi tadi tanpa lelah berada di gedung KPK, terus kepada teman-teman media yang ada di sana. Teman-teman yang saya hormati, teman
teman-teman yang saya hormati, selamat pagi. Assalamualaikum. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas segenap upaya dari teman-teman untuk mendukung saya maupun KPK dengan bersusah payah berupaya melakukan tindakan-tindakan mempersoalkan berbagai hal yang dianggap bertentangan dengan hukum. Yang kedua, saya ingin mengatakan secara jujur bahwa tantangan ke depan masih tetap menghadang. Kita perlu merapatkan barisan, membangun soliditas yang lebih baik lagi. Karena semua tantangan-tantangan itu pada ujungnya tidak sungguh-sungguh membangun kemaslahatan bagi masyarakat. Yang ketiga, saya ingin kita mulai merapatkan barisan. Kita harus membangun soliditas. Kita harus tetap berupaya bersatu. Karena ada berbagai kepentingan lain yang mencoba mencuri sini, mencoba menelikung di tikungan. Dan ini bisa menyebabkan seluruh upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara utuh dan secara baik. Itu sebabnya bantu kami tidak hanya dengan doa dan dukungan, tapi kritik kami supaya kita bisa tetap menjalankan tugas-tugas KPK secara baik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perlu juga teman-teman yang di sini, terutama media, mengetahui bagaimana tadi proses dari pagi sampai sore bahkan malam hari. Ini mungkin pengacara Pak Bambang, Usman bisa menceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Sekali lagi salut atas solidaritas yang diberikan oleh kawan-kawan. KPK. Proses pemeriksaan yang kami ikuti secara langsung itu berlangsung sejak setelah waktu sembahyang asar. Sebelumnya Pak Bambang Wijayanto juga hendak diperiksa, namun karena belum didampingi oleh kuasa hukum, belum didampingi oleh pengacara, Pak Bambang Wijayanto menolak untuk diperiksa. Pemeriksaan yang berlangsung setelah salat asar itu didampingi oleh banyak sebenarnya kuasa hukum yang bersedia. Ini juga kami ucapkan terima kasih atas solidaritas dan kesediaan bagi pendamping Pak Bambang Wijayanto dari seluruh pengacara, secara khusus pengacara-pengacara LBH dan juga berbagai lembaga yang hadir di Bareskrim tadi. Pemeriksaan berlangsung dengan lancar, ada sekitar 8 pertanyaan. Akan tetapi, sejak pertanyaan pertama dimulai, Pak Bambang Wijayanto mempersoalkan kualifikasi dari pasal yang disangkakan kepada Pak Bambang Wijayanto dengan tindakan penangkapan tadi pagi. Yaitu yang pertama, pasal 242 tentang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Pak Bambang Wijayanto mempertanyakan kualifikasi delik yang mana dari pasal 242 tersebut. Apakah ayat yang pertama atau ayat yang kedua? Selain pasal 242, Pak Bambang Wijayanto juga mempertanyakan tentang kualifikasi secara detail dari pasal 55 yang dituduhkan. Apakah pasal 55 ayat 1 ke 1 atau ayat 1 ke 2 atau yang ketiga? Apakah posisi persis yang disangkakan pada Pak Bambang ini orang yang menyuruh melakukan
orang yang membujuk melakukan atau turut serta melakukan. Karena pertanyaan-pertanyaan Pak Bambang Wijayanto dijawab hanya dengan penjelasan yang pendek, yaitu bahwa memang penyidik menerapkan pasal 242 dan pasal 55 secara terbuka, maka Pak Bambang Wijayanto menyatakan belum mau untuk melanjutkan pemeriksaan. Dengan kata lain, tidak bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sehingga pertanyaan kedua mengenai riwayat hidup, pertanyaan ketiga mengenai perkara yang disangkakan, seluruhnya dijawab dengan keberatan untuk memberikan jawaban tersebut. Ketika surat perintah penahanan juga diterbitkan, Pak Bambang Wijayanto menolak untuk menandatangani surat perintah penahanan. Ketika berita acara penahanan juga diterbitkan, Pak Bambang Wijayanto menyatakan menolak untuk menandatangani berita acara penahanan. Sampai disitulah saya kira yang bisa saya jelaskan sebagai kuasa hukum bersama Pak Iskandar Sorhaji, Ibu Katarina, dan juga Pak Abdul Hikar Hajar. Selebihnya saya kembalikan ke aturan dulu. Terima kasih. Silakan teman-teman media untuk bertanya. Ini sengaja kita hadirkan juga Pak Pandu, Pak Abdul Karnain. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bagaimana ceritanya, kemudian akhirnya Pak Bambang bisa keluar, mungkin sudah dijelaskan Pak Pandu atau Pak Abdul Karnain. Kalau pertanyaan silakan. Pak, berarti dibebaskan berbicara, Pak. Dibebaskan berbicara. Bapak, apakah dengan melanjutkan panel yang apapun lagi apakah akan Satu lagi? Apa? Berarti statusnya bagaimana? Dibebaskan bicara penangguhan atau bagaimana? Satu lagi? Kalau dijelaskan tetap dilanjutkan. Budi Gunawan. Tolong dijelaskan soal status Pak Bambang, karena berdasarkan KPK kan Pak Bambang bisa diberhentikan tapi atas keputusan presiden. Nah, tolong dijelaskan soal itu. Kemudian bagaimana sikap KPK tentang sikap Polri ini tadi tidak konsisten. Katanya akan dibebaskan, kemudian ditahan dan akhirnya mau dibebaskan. Tolong itu bagaimana sikap KPK? Ya, oke. Nanti yang pertanyaan tentang bagaimana posisi Pak Bambang menurut Undang-Undang 30 tahun 2002 bersama kita akan ada ahlinya nanti yang menjawab, yaitu Profesor Denny Indrayana. Untuk pertanyaan 1, 2 nanti kami serahkan ke pengacara dan Pak Pandu. Atas pertanyaan satu status jelas tes 1 2 adanya status Pak Dewi ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik menilai Pak Dewi tidak kooperatif. Oleh karena itu, status Pak Dewi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pak Dewi dinilai tidak kooperatif di dalam memberikan keterangan. Sudah sama diminta keterangan satu sore. Saya udah capek. Bisa jelaskan? Tersangka sebagai tersangka. Tes. Status Pak Dewi sudah
Jadi status Pak BW sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pak BW sudah diperiksa sampai sore tadi, seperti yang dijelaskan Pak Ustaz. Pak BW dinilai tidak kooperatif di dalam memberikan keterangan. Dan direncanakan memang Pak BW untuk dilanjutkan dengan penahanan. Kami sebagai pimpinan KPK menjamin bahwa Pak BW jika diperlukan lagi keterangan berikut, kami jamin mereka akan kooperatif. Pak Wakapolri. Pak, kamera Pak. Pak Wakapolri menyetujui hal yang demikian di hadapan Ketua Tim Penyidik. Budak dia, budak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakapolri yang sudah menepati janjinya. Jadi pemeriksaan lanjutan kemungkinan hari Senin atau hari Selasa tapi dilakukan dengan panggilan kembali melalui KPK. Demikian barangkali yang bisa saya jelaskan secara singkat. Pak, terus bagaimana dengan lanjutan Pak Budi Gunawan, Pak? Ya, kata dengan adanya Budi Gunawan, Bapak ditangkap. Terima kasih. Miring Pak, miring kanan Pak, miring kanan. Miring kanan Pak, miring kanan. Terima kasih teman-teman terkait dengan pertanyaan status Pak BW setelah proses kasus yang sedang dihadapi sekarang. Memang dikatakan sebagai tersangka. Kalau kita melihat Undang-Undang KPK pasal 32 ayat 2 memang dikatakan di sana pimpinan KPK yang tersangka diberhentikan sementara. Ayat 3-nya pemberhentian itu ditetapkan oleh Presiden. Dengan dua aturan ini maka pendapat yang sudah saya bicarakan dengan Profesor Saldi dari Nakal, status Pak Bambang Wijayanto tetap pimpinan KPK. Pemberhentian sementara itu secara hukum akan terjadi jika Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan presidennya. Ini justru akan kita lihat bagaimana sikap Presiden Jokowi. Jatuhkan. Karena kalau saya melihat kasus ini adalah kasus yang terkait artinya adalah kriminalisasi KPK. Ini adalah serangan balik terhadap KPK. Maka Presiden Jokowi tentu harus dengan hati-hati, harus dengan jeli melihat, dan ini kesempatan beliau untuk menunjukkan dukungannya terhadap agenda pemberantasan korupsi, dukungan terhadap KPK, dan karenanya selama Kepres belum keluar, maka status Pak Bambang Wijayanto adalah pimpinan KPK yang sah. Terima kasih. Hidup KPK. Ada lagi pertanyaan? Pak, Silakan, satu dulu. ini terlihat sekali KPK seperti diserang dan diserbu oleh baik dari politik maupun dari partai politik ataupun dari kepolisian sendiri. Sikap KPK sendiri, Pak, untuk melawan itu semua, KPK terlihat hanya bersama masyarakat. Mungkin untuk tindak lanjutnya lagi, Pak, seperti ya politisi, seperti dipolitisir hal-hal ini, Pak. Saya dengarnya terakhir aja, ini bagaimana sikap KPK terhadap politisasi gitu ya? Politisir. Dipolitisir. Lawan. Ya, sekarang. Ya, keras. Pertama adalah soal janji Wakapolri yang tadinya tidak menahan, kemudian menahan Pak Bambang Wijayanto. Kabar Eskrim memutuskan Bambang Wijayanto ditahan, dikeluarkan surat tahanan. Walaupun kemudian pada pagi ini Wakapolri kemudian menepati janjinya untuk tidak menahan Pak Bambang Wijayanto. Sebenarnya kita tahu dari pimpinan KPK yang ada di sana maupun kuasa hukum maupun Pak Bambang Wijayanto sendiri. Apakah yang sedang terjadi di kepolisian saat ini? Kenapa wakil kepala kepolisian Republik Indonesia yang tadinya menjanjikan akan tidak menahan Pak Bambang Wijayanto justru silakan
apakah akan menonaktifkan Pak Bambang Wijoyanto sebagai Betul. pimpinan KPK? Apakah ada desakan dari masyarakat sipil, dari KPK sendiri atau dari pengacara Pak Bambang Wijoyanto untuk katakanlah menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap Pak Bambang Wijoyanto? Hidup KPK! Ya, kemudian satu lagi. Ya, satu lagi. Dan tadi sudah disebutkan bagaimana proses penyelesaian. Tentunya KPK tidak menghendaki bahwa kasus ini akan dilanjutkan dalam proses persidangan. Kalau kemudian dilanjutkan kepada proses persidangan, dan kemudian apakah KPK mengusulkan Ya, jadi saya kira tiga dulu. Sudah jelas tadi. Ini bukan persoalan ringan, kawan. Ini berat. Cerita ringan di balik KWS yang berkata atau curhat-curhatan yang lain atau Ya, mungkin Pak Wan dulu yang menjelaskan tadi kronologi dari Pak yang menjelaskan. Saudara saya, seperti yang saya sampaikan di depan Baris Krim, saya bersama dengan Bung Polri, beliau pertama beliau tidak tahu ada yang penahanan. Beliau minta maaf pada saya karena di luar pengetahuan dia. Karena itu beliau menjamin bahwa Pak Dewi akan segera keluar setelah sholat Jumat sebelum presiden. Itu dia beritahu. Bahwa ternyata beliau tidak sempat keluar sampai bertemu dengan presiden. Dan beliau yang bertemu presiden yang itu adalah Pak Abraham Samad. Beliau mengulangi lagi komitmennya di depan presiden itu bahwa Pak Dewi akan dikeluarkan malam ini. Tapi ternyata belum sampai jelas sebetulnya saya bertemu lagi dengan Pak Wakapolri. Beliau sudah kaget karena beliau pun menyatakan di depan Baris Krim bahwa Pak Dewi posisi ditahan. Hal itu telah membuat akhirnya saya bertemu dengan Pak Wakapolri dan mempertanyakan komitmen beliau 2 kali. Berapa? Alhamdulillah beliau memerat komitmennya dan kami menjamin pertama kali adalah wakil menjamin sebaliknya untuk mengobrol saya dan Pak Sultanen menjamin pada Bapak Kapolri bahwa Pak Dewi akan mengikuti proses pemeriksaan selanjutnya. Maka dari ini tersebut tanpa tanya apa-apa Pak Dewi saya dan semua kembali ke kantornya. Soal komitmen dari Pak, jadi ditanyakan juga mengenai komitmen KPK terkait dengan status tersangka Pak Dewi tadi, apa yang akan dilakukan KPK terhadap Presiden Jokowi misalnya, kalau tidak ada. Ya, jadi mengenai hal itu tadi saya diminta Pak Bambang menjawab. Tadi ada satu pertanyaan juga yang disampaikan oleh rekan Billy tadi. Apa komitmen dari tokoh-tokoh ya tadi terkait dengan desakan terkait posisi atau status Pak Bambang Wijoyanto mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Nah, ini ada tokoh masyarakat juga mungkin yang bisa kita minta pendapat Pak Eri atau Pak Denny juga boleh menyampaikan apa sikap tadi Mas Adi sikap untuk Pak Jokowi. Dan ini sikap tokoh-tokoh yang datang ke sini terkait dengan status Pak Bambang menurut Undang-Undang 30 Tahun 2002 pindahkan Pak Dewi tadi kan
kan harus menunggu keputusan presiden untuk nonaktif. Nah, apa yang diminta oleh tokoh masyarakat kepada Presiden Jokowi? Apa cepat-cepat mengeluarkan itu atau sebaliknya? Pertama, Pak Bambang memang sudah dikeluarkan dari tahanan, tapi itu sebetulnya dalam konteks kepentingan KPK belum ada apa-apanya. Pak Bambang baru bisa bekerja normal kalau dalam waktu sesingkat-singkatnya segera diterbitkan SP3 Pak Bambang Wijayanto. Artinya pimpinan KPK kembali kepada posisi 4 orang. Nah, itu yang ditunggu sekarang. Keluar ini untuk Pak Bambang pribadi oke. Bisa ketemu dengan anak istri, bisa ketemu dengan kolega dan segala macamnya. Tapi kepentingan pemberantasan korupsi, mempercepat kasus-kasus penting di sini, itu mungkin belum akan banyak manfaatnya. Kecuali dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya, segera diterbitkan SP3 merujuk pengalaman pimpinan KPK dulu yang pernah juga mengalami nasib kriminalisasi. Itu poin penting yang harus disuarakan dari kepentingan pemberantasan korupsi. Terima kasih. Bisa disebutkan apa alasan atau kenapa teman-teman mendesak agar Polri mengeluarkan SP3? Nah, sebelum pertanyaan itu, kita minta kepada Presiden Jokowi segera memberikan pesan kepada jajaran kepolisian untuk menghentikan cara-cara yang tidak senonoh ini. Nah, kalau alasan tadi, apa pertanyaannya? Alasan segera SP3. Ini kan apa? Sangat kental kriminalisasi dan dari tadi siang dikatakan sulit untuk mengatakan tidak bahwa ini tidak terkait dengan kasus penetapan DG sebagai tersangka. Dan apa yang pertanyaan saya lupa juga. Kapan DG ditangkap? Oh, itu pimpinan KPK itu yang jawab. Cerita ringan. Oh, iya. Cukup. Statement Pak Bambang. Jadi Pertama saya perlu tambahkan bahwa permintaan penghentian penyidikan atau SP3 itu kita ajukan untuk alasan utama demi kepentingan umum. Jadi pemberantasan korupsi, penanganan perkara-perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, terutama yang belakangan ini banyak mendapat sorotan masyarakat, seperti penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, adalah perkara yang menyangkut kepentingan umum dan perlu didahulukan dengan memastikan bahwa pimpinan KPK bekerja secara maksimal, yaitu 4 orang. Dengan begitu, sekali lagi, SP3 ini menjadi sangat penting demi kepentingan umum. Yang terakhir, apakah dalam pemanggilan selanjutnya kami akan datang? Tentu seperti tadi disampaikan oleh Pak Zulkarnain dan juga Pak Pandu, pimpinan KPK telah menyatakan komitmen kepada pimpinan kepolisian, juga kepada pimpinan penyidik, bahwa apabila diperlukan dalam pemanggilan-pemanggilan selanjutnya, tentu kita akan menghormatinya. Jadi kita lihat nanti, tentu kuasa hukum akan berusaha maksimal untuk menggunakan segala dasar hukum yang ada demi tercapainya penghentian penyidikan atas perkara Bambang Wijayanto. Saya kira itu. Komitmen kami dalam menangani perkara di KPK berusaha untuk secepatnya menyelesaikan perkara-perkara yang sudah lama di tingkat penyidikan. Kami berhitung dengan waktu. Periode ketiga tinggal sekitar 11 bulan lagi.
perkara-perkara yang sudah relatif sudah lama dalam penyidikan kami konsentrasi untuk mempercepatnya. Oleh karena itulah, kalau kami bekerja 4 pimpinan, ini akan lebih cepat di dalam proses yang lainnya. Itulah komitmen kami sesuai dengan masukan-masukan juga teman-teman media masyarakat. Harus BG. Termasuk itu. Baik, teman-teman, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Oke, teman-teman. Sekarang sudah jam 3 kurang 4. Saya lagi atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama KPK, kami mengucapkan terima kasih. Hidup pemberantasan korupsi! Raiso. Mana ya? Nggak kelihatan. Kenapa? Termasuk Bambang Wijayanto terkait dengan penangguhan penahanan Bambang Wijayanto. Banyak sekali catatan yang tadi disampaikan termasuk oleh beberapa pengacara atau lawyers dari Bambang Wijayanto. Ada satu yang perlu ditekankan bahwa yang disampaikan oleh Denny Indrayana bahwa hingga detik ini, hingga saat ini status dari Bambang Wijayanto masih menjadi pimpinan KPK. Jadi itu yang berkali-kali diungkapkan oleh Denny Indrayana tadi bahwa Bambang Wijayanto hingga saat ini masih berstatus sebagai pimpinan KPK selama Presiden Jokowi belum mengeluarkan kepres atau keputusan presiden. Dan tadi juga yang ditekankan berkali-kali adalah segera dikeluarkannya SP3 untuk memastikan bahwa pimpinan KPK ada 4 orang. Ini tadi yang disampaikan oleh sejumlah advokat dari Bambang Wijayanto. Lalu juga tadi juga disampaikan bahwa KPK akan terus mengawal, akan terus menjalankan untuk membersihkan segala tindak korupsi, termasuk juga kasus yang sekarang dialami oleh BG atau Budi Gunawan. Ini adalah situasi terkini pemirsa di gedung KPK. Masih adanya sejumlah massa yang terus melakukan orasi setelah dilakukannya konferensi pers. Dan KPK menuntut kepolisian untuk segera dikeluarkannya atau segera diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 yang dilakukan kepada Bambang Wijayanto, sehingga Bambang Wijayanto bisa kembali bekerja untuk menuntaskan segala bentuk korupsi yang ada di negeri ini. Ini adalah tuntutan dari pihak KPK agar segera dikeluarkannya SP3 oleh pihak kepolisian.
Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.